بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda illa yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menurunkan suatu nikmat yang paling besar yang tidak Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Nikmat tersebut ialah berupa diutusnya Nabi Muhammad di muka bumi ini. Kalau bukan berkat Nabi Muhammad, tak mungkin kita dapat mengenal yang namanya iman. Kalau bukan berkat Nabi Muhammad, tak mungkin kita dapat mengenal yang namanya Islam. Yang kedua, salawat besertakan salam selalu kita berikan kepada sosok junjungan alam, seorang Nabi yang berdakwah siang dan malam. Walau dicaci, dihina, beliau tak pernah yang namanya dendam. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Sayyidina Ali pernah berkata, sungguh ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, beliau mengucapkan berapa patah kata dari bibir beliau yang mulia. Ummati, 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 wa kaifa ummati ba'dal mauti. Apa kata Nabi? Ummatku, 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 wa kaifa ummati ba'dal mauti. Dan bagaimana umatku ketika sepeninggalanku? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Muhammad, apakah dia ingin bersama Allah atau tetap di dunia? Maka datanglah malaikat Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang tertidur di rumahnya Siti Aisyah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memberikanmu dua pilihan, yaitu engkau ingin bersama Allah atau tetap di dunia. Apa kata Rasul? Wahai Jibril, sungguhnya aku lebih memilih ingin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas malaikat Jibril menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk dekat bersamamu. Lalu diutus malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa para manusia, lalu diutus di situ. Malaikat Israel sebelum masuk pintu rumah Siti Aisyah, malaikat Israel mengetuk pintu. Assalamualaikum. Maka dibukakan oleh Fatimah, anak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah menjawab, Waalaikumsalam. Siapakah engkau? Kata Fatimah. Tahukah engkau bahwa ayahku sedang sakit? Maka malaikat Israel menjawab, aku adalah orang yang memisahkan suami dari istrinya, memisahkan istri dari seorang suami, memisahkan seorang anak dari orang tuanya, yang memisahkan orang tua dari anaknya, yang meramaikan kuburan. Aku orang yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Aku adalah orang yang mencabut nyawa seorang. Maka di situ Fatimah, anak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaget mendengar tersebut. Maka Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan bahwasanya malaikat Israel untuk masuk. Lalu malaikat Israel menawarkan lagi kepada Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh lagi malaikat Israel untuk menanyakan kembali kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepadamu untuk menawarkan dua pilihan. Yang pertama, al-baqaw fid dunya, tetap di dunia, atau yang kedua ar-rafiqul a'la, atau tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih pilihan yang kedua, ar-rafiqul a'la, yaitu tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Nabi Muhammad belum puas. Di situ Nabi Muhammad meminta kepada Jibril, wahai Jibril, mintalah kepada Allah jaminan untuk umatku. Maka di situ malaikat Jibril menyampaikan keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kekasihmu meminta kepadamu jaminan untuk umat-umatnya. Maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikanlah bahwasannya diharamkan surga untuk dimasuki kecuali umatnya Muhammad telah memasuki surga tersebut. Maka senang Nabi Muhammad ketika mendengar berita dari Jibril. Maka ditariklah nyawanya Nabi Muhammad, ditarik oleh malaikat Israel dengan tarikan yang paling pelan, tarikan yang paling lembut. Di situ Nabi Muhammad mengatakan, ma hadza ya Israel? Apa ini wahai Israel? Lalu malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, ini adalah sakitnya di dalam sakaratul maut. Ini adalah sakitnya di dalam sebuah kematian. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Rabb, tolong lembutkan lagi rasa tarikan daripada sakaratul maut ini. Maka malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, sungguhnya aku mencabut nyawamu ini sudah aku turunkan menjadi 70 kali kelembutan. Maka Rasulullah SAW di situ menjawab, wahai Israel, engkau menyambut nyawaku dengan 70 kali kelembutan, aku masih merasakan sakit. Lalu lantas bagaimana sedangkan umatku dicabut nyawanya? Maka malaikat Israel menjawab, ya umatmu lebih sakit daripada engkau ya Rasulullah. Maka di situ menetes air mata mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau. Di situ beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, Allahumma hafif ala ummati sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, ringankanlah sakaratul maut umatku, wa zakkil alayya, dan bebankanlah kepadaku. Berikan semua sakaratul maut itu kepada diriku, kata Rasul. Berikan beban tersebut kepadaku ya Allah, karena aku nabi mereka, karena aku rasul mereka, karena aku pemimpin mereka. Biarkan aku yang merasakan rasa sakit tersebut. Ingat, yang dipikirkan Nabi Muhammad ketika itu bukan diri beliau, akan tetapi umat-umatnya yang beliau rindukan. Masih sempat beliau memikirkan umat beliau ketika beliau hendak ditarik nyawa beliau. Padahal ketika itu sakitnya yang luar biasa. Karena apa? Karena beliau menahan daripada rasa sakit sakaratul maut umat beliau. Bahkan saking cinta beliau kepada kita, semasa hidup beliau
ketika dakwah beliau dilempari batu ketika memasuki kota Thaif. Di situ yang besar melempar batu besar, anak kecil melempar dengan batu kecil, sehingga di situ terjatuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditada darah tersebut. Maka sahabat yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tada darahmu? Sesungguhnya kalau satu tetes darah ini tumpah ke bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada penduduk kota Thaif." Lantas di situ malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, maukah engkau aku tawarkan kepadamu supaya aku suruh malaikat Jabal untuk melemparkan dua bukit tersebut kepada penduduk kota Thaif?" Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan lemah lembutnya beliau menjawab, "Wahai Jibril, kalau mereka engkau lempar batu tersebut, maka nanti siapa yang akan menjadi umatku? Kalau mereka kenal kepadaku, tak mungkin mereka melempar aku dengan batu. Maka apabila mereka sekarang belum beriman, mungkin anak keturunan mereka yang nanti akan beriman kepadaku." Saking cintanya Rasulullah SAW kepada umat-umatnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengimami para sahabat, di situ di belakang beliau ada sahabat Sayyidina Umar. Di situ beliau mendengar seperti suara gesekan tulang. Lalu selesai sholat, Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau sedang sakit?" Maka Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah batu daripada tubuh beliau yang diikat kala itu di badan beliau. Maka ketika itu bahwasanya orang-orang tersebut pada zaman tersebut apabila mereka tidak makan maka diikatkan satu batu. 2 hari tidak makan diikatkan 2 batu. Maka dikeluarkanlah dari badannya Rasulullah yang batu pertama. Maka sahabat Umar memikirkan yang dalam hatinya bahwasanya Rasulullah SAW tidak makan sehari. Batu kedua keluar, berarti Nabi Muhammad SAW tidak makan 2 hari. Hingga batu ke-7. Maka di situ menangis sahabat Umar. "Ya Rasulullah, kenapa engkau belum makan selama seminggu? Maukah engkau aku berikan sebuah makanan?" Apa jawab Nabi Muhammad? "Wahai Umar, kalau aku minta kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadaku. Akan tetapi aku takut kepada umatku, nanti mereka tidak bisa makan. Aku ingin merasakan bagaimana rasa laparnya mereka. Aku ingin merasakan rasa mereka ketika mereka tidak makan." Maka memang benar, rasa lapar tersebut ditanggung oleh Rasulullah SAW. Apakah ada daripada kita yang merasakan kelaparan tidak makan selama seminggu? Karena rasa lapar tersebut sudah ditahan oleh Rasulullah SAW. Masyarul hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat beliau, di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali dan sahabat yang lain. Situ beliau bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian hamba Allah yang mulia yang di sisi Allah yang Allah mulia?" Maka sahabat berpikir. Maka ada sahabat yang menjawab, "Wahai Rasulullah, apakah mereka para malaikatnya Allah?"
Lantas Rasul menjawab, bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Sedangkan mereka selalu bersujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, zikir kepada Allah. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Lalu Rasulullah SAW meneruskan, ada lagi yang lebih mulia. Maka sahabat ada yang menjawab, apakah mereka para nabinya Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan senyuman beliau, ya, mereka mulia. Mereka adalah utusannya Allah di muka bumi ini. Bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Ada lagi yang lebih mulia. Lalu sahabat berkata, apakah kami para sahabat? Maka di situ semua sahabat tersenyum mendengar jawaban sahabat tersebut. Maka Rasulullah SAW tersenyum mendengar seorang sahabat tersebut menjawab. Maka di situ Rasulullah SAW menjawab, ya, kalian mulia. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia sedangkan kalian selalu berada di sisiku, selalu berada di samping. Ada lagi yang lebih mulia. Maka di situ Rasulullah SAW bertanya kepada mereka lagi. Maka sahabat berkata, sungguhnya Allah dan engkau yang lebih mengetahui ya Rasulullah. Maka di situ Rasulullah SAW menundukkan kepala beliau. Di situ beliau meneteskan daripada air mata beliau tumpah ke pipi beliau. Maka di situ beliau berkata, tahukah kalian, mereka adalah orang yang paling aku rindu-rindukan. Mereka memang belum melihatku, akan tapi mereka beriman kepadaku. Mereka adalah hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Bahkan Allah pun muliakan mereka. Maka Rasul meneruskan, sungguh beruntung orang yang menemuiku lalu mereka beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita sebagai umat beliau. Bagi orang yang apa? Yang tidak pernah melihatku, kata Rasul, akan tetapi mereka cinta kepadaku. Akan tetapi mereka beriman kepadaku. Akan tetapi mereka berharap untuk bermimpi kepadaku. Akan tetapi mereka berharap untuk bertemu kepadaku. Mereka adalah umat-umat yang kucintai. Lalu lantas di situ para sahabat menangis kepada Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada umat-umatnya. Maka di sini bahwasanya sudah jelas kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya yang tidak bisa dikatakan lagi. Karena apa? Karena saking besarnya cinta Nabi Muhammad kepada para umatnya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.